Perkenalkan, saya Elvador Menes Tanggang dengan NIM 210709061 dari Prodi S1 Ilmu Perpustakaan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengatalogan deskriptif untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah pengatalogan deskriptif praktik dengan dosen pengampu Bu Afrina Veronica Sihombing, SOS MHUM. Dalam deskripsi bibliografi terdapat 8 daerah, yaitu daerah judul. Daerah judul dideskripsikan berdasarkan data yang tertera dalam bahan pustaka. Judul ini dibedakan atas judul sebenarnya, judul paralel, dan judul tambahan. Kemudian daerah penanggung jawab. Orang atau badan yang bertanggung jawab terhadap isi suatu karya sesuai dengan informasi yang tertera dalam buku ini. Yang kemudian daerah edisi, keterangan yang berkaitan dengan edisi suatu penerbitan. Kemudian daerah impresium. Daerah impresium ini mencatat semua jenis informasi mengenai tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian daerah kolasi. Dalam daerah ini mencatat data fisik sebuah bahan pustaka seperti jumlah halaman, ilustrasi, tinggi, dan lebar sebuah bahan pustaka. Kemudian daerah catatan. Pada daerah catatan biasanya mencakup bibliografi, indeks, dan ringkasan isi. Kemudian daerah ISBN. Daerah ISBN adalah daerah nomor standar untuk buku yang berpedoman pada ISBN. Perpustakaan adalah lembaga informasi yang berfungsi mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi bagi kebutuhan penggunanya. Dalam menyajikan informasi, tentunya perpustakaan menyediakan alat telusur informasi yang dinamakan dengan katalog. Katalog sendiri berfungsi sebagai wakil karya dari bahan pustaka yang disusun dengan susunan tertentu untuk mengarah pada susunan di rak. Dalam hal ini, katalog perpustakaan memiliki pedoman peraturan yang harus dipatuhi dalam pembuatan katalog. Pedoman peraturan ini disebut dengan AACR2. AACR2 merupakan pedoman pengatalogan dunia perpustakaan yang telah dirumuskan pada tahun 1967. Namun, seiring dengan perkembangan informasi global, pedoman katalog AACR2 tidak mampu mendukung lagi. Hal ini disebabkan oleh berbagai kekurangan, seperti ketidakmampuan AACR2 dalam menampung informasi yang berkembang di masa kini. Kekurangan tersebut akhirnya mendorong organisasi perpustakaan, yakni International Federation Library Association, kemudian American Library Association, British Library, dan Library of Congress untuk merancang pedoman baru yang bernama RDA. RDA sendiri adalah pedoman pengatalogan yang baru yang dirumuskan untuk mengganti AACR2. RDA tidak hadir dalam bentuk cetak seperti AACR2, tetapi hadir dalam versi yang baru. RDA sendiri dapat menampung semua jenis bahan pustaka, baik dalam jenis tercetak maupun digital. Dengan lahirnya RDA di perpustakaan, muncul pertanyaan apa perbedaan antara RDA dan AACR2. Perbedaannya yaitu pada indikator yang pertama berdasarkan struktur. Struktur dari kedua pedoman pengatalogan nampak perubahan besar yang terjadi pada RDA. RDA tidak lagi mengkhususkan objek yang dideskripsikan, berbeda dengan AACR2 yang mengkhususkan jenis bahan pustaka. Namun, RDA hanya pada objek yang digambarkan untuk mendeskripsikan menggunakan VRBR sebagai konseptual dari RDA. Dalam arti kata lain, RDA dapat digunakan pada semua jenis bahan pustaka, baik digital maupun cetak. Indikator yang kedua yaitu level of organization. AACR2 memiliki 8 daerah publikasi yang selama ini dipakai dalam pedoman pendeskripsian bahan pustaka, berbeda dengan RDA yang tidak memiliki hal tersebut. Dalam hal pendeskripsian, RDA memakai core elemen yang terdiri dari elemen-elemen yang lebih fleksibel. Kemudian indikator yang ketiga adalah kategori of resource, merupakan indikator bentuk dari objek yang digambarkan atau dideskripsikan. Pada AACR2 terdapat GMD atau General Material Description yang merupakan bentuk dari bahan pustaka yang dideskripsikan. Namun GMD ini dalam penggunaan RDA tidak dipakai lagi. Kemudian indikator yang keempat yaitu singkatan. Singkatan dalam pendeskripsian bahan pustaka dipakai dalam AACR2. Singkatan seperti ILUS, ED, dan lain-lain tidak dipakai lagi dalam RDA. RDA cenderung mendeskripsikan bahan pustaka dengan tidak memakai singkatan dengan upaya agar pengguna dapat memahami deskripsi bahan pustaka lebih jelas. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah katalog.
Pertama yaitu call number. Call number adalah alat untuk menentukan tempat atau urutan letak buku dalam penyimpanan. Nomor panggil sendiri terdiri dari nomor klasifikasi, 3 huruf nama pengarang, dan 1 huruf judul buku. Kemudian masuk ke daerah judul. Judul dideskripsikan berdasarkan data yang tertera dalam bahan pustaka. Dalam daerah judul ini kita bisa membedakan judul sebagai judul sebenarnya, judul paralel, dan judul tambahan. Berdasarkan katalog tersebut kita bisa mengetahui bahwa terdapat daerah impresium, yaitu daerah yang mencatat semua jenis. Dalam sebuah katalog diharuskan memiliki daerah impresium yang mencatat semua informasi mengenai tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian adalah daerah kolasi. Daerah kolasi ini mencatat data fisik sebuah bahan pustaka. Kemudian daerah ISBN. Berdasarkan katalog ini kita bisa mengetahui bahwa ISBN buku tersebut adalah 978 602 9053 26 dan 5. Kemudian yang paling bawah disebut sebagai jejakan.